I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Pantun dongahoan tos hamagoan. Itulah pepatah Batak mengawali perjumpaan pada kali ini yang mempunyai arti sikap santun membawa kehidupan, sikap sombong mendatangkan malapetaka. Saya Paul menyapa sahabat semua, semoga semua sehat selalu dan jangan sakit ya. Kali ini akan mengurai alur cerita film Sword of Destiny yang dirilis tahun 2021. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dimulai saat Meng Yiji, seorang pandai besi terkemuka, sedang membuat pedang pesanan sang kaisar yang bernama pedang Hangwang. Meng Yiji punya firasat pedang Hangwang akan digunakan untuk kejahatan. Dengan diam-diam, ia pun membuat pedang Cheng Ying sebagai pengendali pedang Hangwang. Sementara di luar, Johan, panglima kerajaan, datang menghabisi keluarga Meng Yiji untuk merebut pedang pesanan kaisar. Mengetahui rumahnya disantorani musuh, Meng Yiji membawa anaknya bernama Meng Yang ke sungai dan memberikan pedang Cheng Ying yang belum selesai diasah untuk menyelamatkan anaknya dengan bersembunyi dalam sungai. Tak lama kemudian, Johan datang menemui Meng Yiji merampas pedang Hangwang dan menghabisi Meng Yiji. Beberapa puluh tahun kemudian, Meng Yang sudah tumbuh dewasa. Ia sedang melaksanakan tugas dari Bosing untuk membunuh pengembara yang akan melewati jalan tersebut bersama kedua temannya, Wonton dan Qiangqi. Ketika pengembara datang, Meng Yang menggertak agar menyerahkan hartanya. Tapi si pengembara malah menantang berkelahi. Meng Yang pun segera menyuruh Wonton dan Qiangqi menyerang. Serangan mereka dimentahkan dengan mudah oleh sang pengembara. Ketika Meng Yang mengeluarkan pedang, ia justru tak bisa menggunakan pedangnya dengan baik. Melihat yang mencegatnya masih amatir dan culun, sang pengembara beranjak meninggalkan mereka dan melemparkan emas berbentuk Leontin Giok. Adegan berpindah ke Xiaoyu yang sedang membagikan makanan. Lalu datang Meng Yang menyuruh untuk mengambil upah ke Bosing yang menyuruh membunuh pengembara dengan memberikan Leontin Giok sebagai bukti telah menghabisinya. Namun, sewaktu Xiaoyu ditemani Dali menemui Bosing, si Bosing tidak percaya Meng Yang telah membunuh pengembara dan dia pun tidak memberikan upah yang telah dijanjikan. Sementara di tempat terpisah, Meng Yang bermaksud mengasah pedangnya. Namun si pandai besi menolak. Justru si pandai besi ini merendahkan bahwa pedang Meng Yang akan berharga bila dijual pada dirinya untuk dijadikan gagang pacul. Hari berikutnya, Meng Yang kembali ke pandai besi untuk menjual pedangnya dengan harga 20 koin. Saking senangnya, si pandai besi itu memberi uang lebih, yakni 30 koin. Tapi tiba-tiba datang Xiaoyu mencegah Meng Yang menjual pedangnya dan mengingatkan bahwa pedang itu satu-satunya harapan untuk balas dendam kepada orang tua yang telah membunuhnya. Pada waktu bersamaan, datang Bosing dan menyuruh Meng Yang dan ketiga temannya untuk mengawal putra kaisar, yakni Pangeran Du, yang akan pergi ke ibu kota dengan imbalan akan dibayar emas batangan. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah penginapan, dan sewaktu mereka ngobrol, tiba-tiba mereka diserang oleh orang yang tak dikenal.
Namun, ketika salah satu pendekar datang, Meng Yang terkejut karena pedang yang dibawa sang pendekar sama persis seperti yang dibuat almarhum ayahnya, yakni pedang Hang Wang. Dan tiba-tiba pula pedang yang di tangannya mengeluarkan sinar. Rupanya guys, si pendekar itu ilmunya sangat tinggi, sehingga Pangeran Du kewalahan. Merasa ilmunya tak sebanding dengan musuhnya, Pangeran Du menyatakan menyerah asal melepaskan Meng dan kawan-kawan. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Namun si pendekar menolak karena dalam prinsipnya musuhnya harus dihabisi semua. Ketika si pendekar mengibaskan pedangnya ke arah Pangeran Du, Meng Yang menangisnya. Si pendekar ini kaget terhadap kekuatan pedang Meng Yang. Meng Yang pun menggertak dengan mengaku sebagai Jiwu Liu, pembunuh nomor 1 dari Pelangi Putih. Gertakan Meng Yang ternyata membuahkan hasil. Pendekar itu tiba-tiba beranjak. Sebelum mereka pergi, salah satu anak buah si pendekar melemparkan obor sehingga penginapan itu terbakar. Selepas pendekar dan anak buahnya kabur, Pangeran Du menjelaskan bahwa si pendekar tadi bernama Jiwu Liu, pembunuh nomor 1 dari Pelangi Putih. Hal ini sama persis seperti pengakuan yang dikatakan oleh Meng Yang. Waduh, kok gitu? Pantas saja si pendekar itu kabur, habis nama dan gelarnya diketahui oleh Meng Yang. Dan mengucapkan terima kasih karena Meng Yang telah menyelamatkan dirinya. Di akhir penjelasannya, Pangeran Du menyuruh Meng Yang dan teman-temannya untuk pergi dan jangan pernah berurusan dengan Jiwu Liu karena bukan tandingan mereka, dan dirinya akan pergi ke ibu kota sendirian. Setelah Pangeran Du pergi, Meng Yang menyuruh Xiao Yu untuk membawa teman-temannya pulang, sedangkan dirinya akan melanjutkan mengawal pangeran. Ketika bertemu dengan Pangeran Du, Meng Yang menjelaskan bahwa dirinya mendatangi Pangeran Du bukan untuk mengawal. Dia berdalih akan pergi ke ibu kota. Pangeran Du menyambutnya kemudian melanjutkan perjalanan. Pada waktu Meng Yang sedang buang air kecil, ia didatangi Jiwu Liu yang bertanya tentang pedang Meng Yang. Tapi Meng Yang enggan menjelaskan, membuat Jiwu Liu kesal dan bermaksud menyerang Meng Yang. Namun kemudian ia mengurungkan karena melihat ada orang yang mendekati. Mereka pun bergegas meninggalkan Meng Yang. Ternyata yang datang adalah keempat temannya sengaja menyusul Meng Yang untuk membantu Meng Yang dan Pangeran Du mengembalikan tahta yang direbut oleh orang lain. Meskipun dengan berat hati, Meng Yang akhirnya mengikuti keinginan teman-temannya. Begitu juga dengan Pangeran Du, ia pun tak bisa berbuat apa-apa selain menerima kembali teman-teman Meng Yang. Pada waktu bersamaan, Jiwu Liu dan anak buahnya kembali untuk menangkap Pangeran Du. Meng Yang segera bertindak untuk lari membawa Pangeran Du. Namun sayang coy, di tengah jalan, Dali Keselio ditolong Kyongki dan Wonton. Ketika Meng Yang mau nolong teman-temannya, ia ditahan Pangeran Du. Wonton dan Kyongki menyuruh Meng Yang untuk segera meninggalkannya. Dengan sedih, Meng Yang terpaksa meninggalkan ketiga temannya. Tak berapa lama kemudian, datang anak buah Jiwu Liu menghabisi Dali, Wonton, dan Kyongki. Sedangkan Meng Yang, Pangeran Du, dan Xiao Yu terjerumus ke jurang. Lalu datang orang-orang tak dikenal menangkap mereka dan dibawa ke markasnya. Rupanya cuy, orang-orang ini adalah anak buah Komandan Cheng yang keluar dari istana. Sewaktu Meng Yang sedang asik berlatih, Pangeran Du mengkritik jurus yang digunakan oleh Meng Yang. Dia pun tak yakin Meng Yang dapat menguasai roh pedang karena pedang Meng Yang belum selesai ditempa. Dan menyuruh Meng Yang pulang untuk menghentikan balas dendam atas kematian ayahnya. Apalagi Meng Yang tidak percaya bahwa pedangnya mempunyai kekuatan. Sementara di tempat yang tak jauh dari sana, Komandan Chen menemukan leontin milik Pangeran Du. Keesokan harinya, Pangeran Du, Meng Yang, dan Xiao Yu berencana akan kabur. Namun keburu Chen datang dan menyuruh anak buahnya mengikat Pangeran Du untuk dibakar. Tindakan Komandan Chen ditahan oleh Meng Yang dan menjelaskan bahwa Pangeran Du putra mahkota yang baik, cinta pada rakyatnya. Hal ini diperkuat oleh istri Komandan Chen yang pernah ditolong saat masuk ke Kota Merah, dan putrinya memberikan sepotong kue pada Meng Yang sebagai ucapan terima kasih. Melihat kejadian itu, Komandan Chen dulu. Dia menyuruh anak buahnya untuk melepaskan pangeran dan menunjukkan agar pangeran melanjutkan perjalanan ke ibu kota dengan menelusuri sungai. Sebelum pangeran beranjak, Komandan Chen berpesan, bila Pangeran Du tidak jadi kaisar yang baik, ia akan membunuhnya. Sebaliknya, Pangeran Du pun mengajak bila jadi kaisar yang baik, ia meminta komandan dan anak buahnya keluar dari persembunyian untuk bergabung di kerajaan.
Adegan berpindah ke istana. Di sana Liu Jiu menyerahkan kembali pedang Hangwang kepada Zhao Han karena dirinya gagal membunuh Pangeran Du. Kembali ke Mengyang, Pangeran Du dan Xia Yu yang sedang melewati sungai. Pangeran Du menjelaskan bahwa pedang Cheng Yi dengan pedang Hangwang adalah buatan ayahnya Mengyang, sedangkan pedang Cheng Yi tidak mempunyai kekuatan lain selain dapat mengendalikan pedang Hangwang. Lalu Pangeran Du didatangi Jiu Liu memberitahu Zhao Han mengejarnya. Singkat cerita, mereka sudah berada di perbatasan ibu kota. Kedatangan mereka disambut Zhao Han. Rupanya, si Zhao Han inilah yang sekarang berkuasa menggulingkan ayahnya Pangeran Du. Sayang, dalam pertarungan itu, pedang Mengyang patah menahan dahsyatnya serangan Zhao Han. Sewaktu Zhao Han akan menghabisi Mengyang, Xia Yu menghadang dan membawa Mengyang meninggalkan medan pertarungan. Sedangkan Pangeran Du ditangkap anak buah Zhao Han. Karena pedang Hangwang mempunyai racun yang dahsyat, Xia Yu tak bisa lama bertahan. Ia meninggalkan Mengyang untuk selamanya. Sepeninggalnya Xia Yu, Mengyang frustasi. Pedang yang dulu ia banggakan alat untuk balas dendam yang kini tinggal sepotong itu pun dilemparkan ke jurang. Di tempat terpisah, Pangeran Du sedih menyaksikan ayahnya yang terbaring sakit. Lalu Zhao Han datang dan menghabisi sang kaisar. Tak hanya sampai di situ, Zhao Han menebar fitnah. Kaisar meninggal dibunuh Pangeran Du. Kemudian dia berpura-pura bunuh diri, sedangkan Pangeran Du ditangkap prajurit. Kembali ke Mengyang, dia terhenyak menemukan mayat bergelimpangan. Lalu datang Jiu Liu menjelaskan bahwa mereka dibantai Zhao Han. Menurut Jiu Liu, Mengyang dapat balas dendam bila pedang Cheng Ying sudah selesai diasah, dan pedang Cheng Ying pun satu-satunya yang dapat mengalahkan kehebatan pedang Hangwang. Setelah itu, Mengyang mengambil kembali pedang yang tadi dibuangnya. Kemudian ia pulang ke rumah dan ke sungai di mana ayahnya dulu dihabisi Zhao Han. Kemudian dia menenggelamkan diri ke sungai. Disinilah Mengyang menemukan petunjuk dari suara ayahnya cara menggunakan pedangnya, yakni harus menyatu dengan jiwa pedang. Adegan berlanjut ke Pangeran Du yang akan diadili. Namun sebelum Pangeran Du dieksekusi, datang Mengyang dengan membawa pasukan rakyat. Kedatangan Mengyang dihadang prajurit Zhao Han. Sementara Zhao Han pergi membawa Pangeran Du. Untuk selanjutnya, Mengyang membebat musuh-musuhnya. Namun, karena musuhnya banyak, Mengyang dapat dijatuhkan. Justru dalam keadaan tak berdaya, ia berusaha untuk menyatukan jiwanya dengan pedang. Usaha Mengyang berhasil, ia pun bangkit dengan kekuatan baru. Pedangnya pun pulih kembali, kemudian kembali bertarung melawan anak buah Zhao Han. Setelah anak buah Zhao Han dapat dihabisi, dengan penuh dendam Mengyang bertarung menghadapi Zhao Han. Dalam pertarungan itu, Mengyang dapat menjatuhkan Zhao Han. Lalu, Mengyang membawa pangeran menemui rakyatnya. Kedatangan Pangeran Du disambut rakyat dan prajurit kerajaan yang loyal pada dirinya. Dan film pun tamat. Itulah sahabat, alur cerita film Sword of Destiny. Semoga terhibur, salam sehat, dan jangan sakit ya. See you. It could be possibly my last dance, my last